Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, informasi yang terkait dengan ini adalah misalnya pengangkatan honorer, CPNS, P3K, dan informasi seputar dunia pendidikan dan informasi guru. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu non-ASN dalam arti honorer non pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, informasinya yaitu tentang titik terang nasib honorer kini ditemukan. Apakah titik terangnya jadi ASN PNS atau tidak? Simak videonya. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi di sini ada satu informasi yang dicatat oleh merdeka.com, yang mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan non-ASN atau tenaga honorer. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Ingat Bapak Ibu ya, sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Nah, tentunya alternatif yang dirumuskan di sini Bapak Ibu, kita berharap adalah yang akan berpihak kepada nasib honorer. Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut, ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Jelas Menteri Anas usai rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN di kantor Kementerian PAN-RB pada hari Rabu di Jakarta 18 Januari semalam Bapak Ibu ya, baru saja ini informasinya. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI Isran Nur, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Selain dari pimpinan daerah, rapat ini juga dihadiri oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN Bima Harya Wibisana. Jadi itulah personil-personil yang ikut pada pertemuan ini Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa ya personil yang ikut pada pertemuan ini adalah status yang sangat meyakinkan kita bahwa bisa mengambil satu keputusan dan kebijakan tentang nasib honorer. Pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Beberapa alternatif itu segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Nah, ini analisa pribadi Bapak, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan artinya ya tidak bakal merugikan honorer. Demikian juga dengan masa pengabdiannya. Nah, tentunya ini satu perbandingan ya, satu pertimbangan kepada pemerintah nantinya tentang masa pengabdian ini. Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, ujarnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah. Semoga honorer diuntungkan. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN. Menemukan titik terang.
Beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak. Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimis, tegas Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor tersebut. Nah, titik terangnya kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ya, kita simak satu hal di sini ya. Dari pembahasan tadinya bahwa Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya mengatakan pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non aparatur sipil negara. Beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak. Ya, jadi yang diharapkan di sini adalah keberuntungan honorer dan optimis ya pasti akan dijalankan apa yang telah disepakati ini. Kemudian pada prinsipnya APPSI, APEKSI, dan APKASI sangat mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan. Nah, kenapa hal ini juga dikaji Bapak Ibu ya mengenai keuangan ini? Karena memang ya dalam hal pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN baik P3K maupun PNS ini tidak terlepas hubungannya dengan keuangan dari sisi pembiayaan atau penggajian Bapak Ibu. Jadi Ketua Umum APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak di sini Bapak Ibu yaitu pemerintah dan honorer itu sendiri ketika sudah diangkat menjadi ASN PNS. Kita mencari win-win solusinya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Ini ungkap Sultan yang juga Bupati Dharmasraya. Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga. Ini semua kita bahas ujarnya. Nah, dari kutipan ini Bapak Ibu, ya berbagai peserta pada pertemuan ini ya menyampaikan kata sepakat dengan apa yang telah dirumuskan pada pertemuan ini. Berarti hal ini memang benar bahwa mengerucut ya kesepakatan ini akan menjadi keberpihakan kepada Bapak Ibu honorer dalam hal perubahan nasib honorer menjadi ASN di tahun ini. Kemudian di sini ada satu kutipan lagi, tunggu diangkat jadi PNS. Tenaga honorer di kalangan pemerintah kini masih menunggu nasib untuk diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Kepastian ini harus menunggu perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya, Undang-Undang ASN masuk ke dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2023. Itu berarti nasib tenaga honorer untuk diangkat jadi pegawai negeri sipil menunggu kepastian hingga tahun depan setelah sebelumnya pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terus terulur sejak tahun 2021 silam. Nah, adapun mengutip dari draft rancangan undang-undang atau RUU ASN perubahan atas undang-undang ASN, tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS. Ketentuan ini ditulis dalam pasal sisipan baru yaitu pasal 131A, yang mana dalam pasal ini disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, sebagai pemerintah non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 terang pasal 131A ayat 1. Sebagai catatan, tenaga honorer akan naik pangkat jadi PNS dengan didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Selain itu juga, pengangkatan jadi PNS
juga memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama, serta bekerja pada bidang fungsional administrasi dan pelayanan publik. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ini yang tertulis dalam pasal 131A ayat 4. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu tentang nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 ini, yang mana mulai mengerucut karena memang ada kesepakatan terbaik antara ya para pimpinan ya, terutama di sini adalah para perwakilan APPSI, kemudian APKASI dan APEKSI bersama dengan Kemenpan RB, yang mana telah membahas ya berbagai mekanisme dan solusi terbaik nasib honorer 2023. Dan ingat satu kesimpulan, kesemuanya ini bisa berjalan ketika Undang-Undang RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.